Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang RC6. Nah, jadi di sini yang pertama itu di sini kami akan membahas tentang sejarah dan penemu dari RC6 ini. Jadi RC6 ini dirancang oleh Ron Rivers, Matt Robshaw, Ray Sidney, dan Nico Lisayan pada tahun 1997 untuk memenuhi persyaratan kompetisi AES atau Advanced Encryption Standard. RC6 ini diajukan oleh RSA Security Laboratories kepada NIST atau National Institute of Standard and Technology. Jadi algoritma RC6 ini juga menggunakan blok cipher 128 bit, di mana RC6 ini memecah blok 128 bit menjadi 4 blok dengan 32 bit. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yuliana. Nah, sekarang kita akan membahas cara kerja algoritma RC6-nya. Yang pertama itu kita menentukan subkunci atau generate key-nya. Yang kedua itu membuat plain text sebanyak 16 karakter. Yang ketiga itu kita mengubah nilai dari 4 blok tersebut menjadi angka biner. Terus yang keempat, untuk dari angka biner itu kita mengubah ke desimal dan kita masukkan untuk proses enkripsi. Yang kelima itu ada proses enkripsi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama proses whitening awal, proses iterasi, proses whitening akhir. Lalu yang keenam ada masukkan nilai dari proses enkripsi ke proses dekripsi. Yang ketujuh itu ada proses dekripsi, terdiri dari 3 tahap, yaitu proses whitening awal, proses iterasi, dan proses whitening akhir. Nah, sebelum kita masuk ke proses enkripsi deskripsi, kita itu harus menentukan nilai S0 sampai S27-nya. Nah, di sini telah saya cari nilai S0 sampai S27-nya. Lalu, setelah kita mencari S0 S27-nya, dari plain text-nya kita akan menentukan nilai binernya melalui tabel ASCII. Nah, ini yang saya maksud tadi yaitu proses pengubahannya. Nah, di sini plain text itu adalah keamanan informal. Keamanan informal ini itu kan memiliki 16 karakter termasuk spasi, yaitu ada kita masukkan setiap 4 karakter itu per blok. Jadi satu blok itu terdiri dari 4 karakter. Yang pertama itu adalah blok A dengan karakter K, E, A, M. Lalu blok B dengan karakter A, N, A, N. Lalu blok C itu ada SP atau spasi. Lalu ada karakter I, N, F. Lalu yang blok D itu ada O, R, M, A. Nah, setiap karakter ini kita akan mencari nilai ASCII-nya seperti slide sebelumnya. Lalu setelah kita cari nilai ASCII-nya, kita ubah ke angka biner. Nah, di nilai ASCII itu kan 7 biner. Maksudnya kayak 7 angka biner. Nah, sebenarnya di proses ini itu harus mencukupi 8 biner agar dalam satu blok itu terpenuhi 32 bit. Nah, jadi kita akan menambahkan angka 0 setiap di depan angka biner per karakter. Nah, setelah kita tambahkan angka 0 tersebut, kita gabungkan dan kita mencari nilai desimal dari per blok itu. Nah, proses enkripsi ini itu ada yang pertama itu tahap pertama whitening awal. Whitening awal itu dengan nilai B sama dengan B ditambah S0 mod 2 dipangkat W. Nah, W itu di sini adalah 32. Lalu ada pencarian nilai D. D sama dengan D ditambah S1 mod 2 pangkat 32. Nah, di sini pada whitening awal untuk proses enkripsi itu menggunakan nilai S0 dan S1. Nah, yang kedua kita masuk ke proses iterasi. Untuk proses iterasi, kita itu mencari nilai T, U, A, dan C. Nah, untuk pencarian nilai T itu sama dengan B dikali 2 dikali B ditambah 1 mod 2 pangkat 32. Lalu ada pencarian nilai U, yaitu U sama dengan D dikali 2 dikali D ditambah 1 mod 2 pangkat 32. Lalu pencarian nilai A sama dengan di roll atau
dirotasi ke kiri, lalu dikali A XOR T dikali U ditambah S2 dikali I dimodkan dengan 2 pangkat 32. Lalu pencarian nilai C itu di roll atau rotasi ke kiri, lalu di C XOR U dikali T ditambah S2 dikali I tambah 1 mod 2 pangkat 32. Nah, pada proses enkripsi ini yang tahap ketiga itu ada whitening akhir, yaitu whitening akhir ini pencarian nilai A dan C-nya. Nah, pada pencarian nilai A itu dengan rumus A ditambah S26 mod 2 di pangkat 32, dan pencarian nilai C sama dengan C ditambah S27 mod 2 di pangkat 32. Nah, pada whitening awal tadi kan kita mencari nilai S0 dan S1-nya, dan pada whitening akhir kita mencari S26 dan S27-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, C, D, kita itu ubah dari A, B, C, D menjadi D, A, B, C. Maksudnya itu adalah nilai A akan menjadi nilai D, nilai B adalah nilai A, nilai C adalah nilai B, nilai D adalah nilai C. Ini merupakan ketentuan dari RCC tersebut. Ini adalah hasil akhirnya yang sebenarnya, lalu kita ubah menjadi seperti ABCD menjadi DABC, dan itu adalah hasil iterasi ke-1. Nah, untuk hasil iterasi ke-12 kita melakukan iterasi sampai ke-12 karena di sini kami menggunakan sampai iterasi ke-12. Nah, untuk hasil dari iterasi ke-12 ini kami melakukan dengan proses yang sama seperti proses iterasi tadi, dan akan mendapatkan hasil nilai A itu 308315398 dengan nilai B 3682002 dengan nilai C 931712620 dengan nilai D 35585986558. Nah, ini masih penjelasannya, dan saya akan menjelaskan lebih lanjut lewat proses perhitungan manualnya. Di sini saya akan menghitung secara manual proses enkripsinya. Yang pertama itu kita akan membuat yang namanya generate key. Kita buat generate key-nya di sini. Generate key. Nah, generate key-nya itu kita menggunakan kata what is a word. Nah, dari generate key ini kita mendapatkan kalau misalkan dalam satu kalimat ini memiliki 16 karakter. Nah, kita menentukan iterasi atau perulangan yang kita gunakan, yaitu di sini kami menggunakan iterasinya itu adalah 12. Nah, untuk W itu kita menggunakan 32 bit. Nah, sekarang kita akan mencari S atau sepanjang mana nilai S0-nya. Kita cari itu dengan rumus S sama dengan 2R ditambah 4. 2 dikali 12 ditambah 4. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Nah, kita sudah mendapatkan nilai S-nya itu 28. Lalu, ini tuh berarti kita mencari nilainya itu S0 sampai S27. Nah, sekarang kita akan mencari S0-nya. S0-nya ini merupakan nilai PW-nya. Oke, kita buat di sini S0 sama dengan PW. Lalu kita mencari nilai PW-nya, yaitu odd dikali E
dikurang 2 dikali 2 dipangkat W. Nah, kita buat E ini itu adalah kayak nilai yang udah ditetapkan. Nilai E itu adalah 2.718281828459. Nah, kita masukkan di sini 2.718281828 dikurang 2 dikali 2 dipangkat 32 karena nilai W di sini adalah 32. Setelah itu kita kurangkan akan mendapatkan hasil 0,71828182829 dikali 2 dipangkat 32 itu adalah 4294967 Nah, kita kalikan akan mendapatkan hasil 3.084996963. Nah, setelah kita mendapatkan nilai PW-nya, kita harus mencari nilai SI-nya. Nah, di sini kita akan mencari nilai SI yang akan kita gunakan untuk seterusnya. Nilai SI-nya ini kita anggap dulu 1. Lalu SI sama dengan SI dikurang 1 ditambah QW mod 2 dipangkat 32. Nah, di sini kan yang kita belum ketahui itu nilai QW-nya. Kita akan mencari nilai QW-nya. Nilai QW itu adalah odd dikali P dikurang 1 dikali 2 dipangkat W. Nilai ini adalah nilai yang sudah ditetapkan, yaitu 1,61803398875 dikurang 1 dikali 2 dipangkat 32. Nah, kita cari nilainya. Di sini hasilnya 0,61803398875 dikali 4294967296. Lalu hasilnya adalah 2.644356769. Nah, kita masukin nilainya itu S, ini tadi kan tuh 1 dikurang 1 ditambah QW-nya ini berarti 2.6544576 mod 2 pangkat 32. Berarti di sini adalah S0 ditambah 2.654454576 mod 2 pangkat 32. Nah, tadi kan kita udah mendapatkan nilai S0-nya itu ini kan. Nah, kita masukin 3.084996963 ditambah 2.654454769 mod 2 pangkat 32. Kita tambahkan mendapatkan hasil 5.739432732 mod
2 pangkat 32. 432 mod hasil ini tadi itu 4294967 terus dapat hasilnya itu 1.4446546. Nah, terus kita akan mencari nilai V-nya. Nah, nilai V ini itu digunakan untuk batas iterasinya. Nah, kita akan mencari nilai V di sini. Nah, nilai V itu dengan rumus 3 dikali max key S-nya. Berarti 3 dikali di sini adalah S-nya itu 28. 3 dikali 28 sama dengan 84. Nah, ini itu digunakan untuk sebagai peraturan iterasi dalam loop pengaturan kuncinya. Nah, setelah itu kita mencari nilai untuk S0 yang akan kita gunakan. Nanti kita anggap itu nilai A, B, I, sama J itu adalah 0. Maka kita akan mencari nilai A. Nilai A di sini itu adalah SI dengan roll SI ditambah A ditambah B mod 2 pangkat 32. Nah, setelah itu berarti sama dengan SI-nya tadi kan ini nilainya 144 kan. Kita masukin 1.444.465.436 ditambah 0 ditambah 0. Karena B sama A-nya itu adalah 0, kita modkan dengan 2 di pangkat 32. Lalu kita langsung saja. Kita dapat hasilnya 1.444.465.436 dimodkan dengan 4294967.296. Nah, setelah itu kita mencari hasilnya dan ini tuh dapat hasilnya nilai yang ini. Jadi kita buat lagi 465.436. Nah, jadi itu kan kita ini baru hasil awalnya kan. Nah, itu kita dimintakan roll. Nah, di RC6 ini itu setiap rotasi itu biasanya selama 3 binar. Nah, jadi setelah kita roll sebanyak 3 kali, itu roll itu rotate left itu dirotasikan ke kiri. Jadi nilai yang kanan itu dipindah ke kiri sebanyak 3 angka binar. Nah, setelah kita rotate itu kita mendapatkan hasil untuk A3 karena dia tuh dirotasi sebanyak 3 kali. Maka itu mendapatkan hasil 3.991543180. Nah, ini adalah hasil untuk S0 sebenarnya. Nah, terus kita untuk pencarian nilai S1 sampai S27 itu dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini dan dirotasi sebanyak 3 kali. Oke. Kita lanjut untuk
proses pengubahannya. Nah, untuk proses pengubahannya ini, kita kan tadi memiliki generate key-nya itu award is award. Oke, kita buat dulu di sini. Key-nya itu adalah award is award, dan kita buat plain text-nya yang akan kita enkripsikan itu adalah keamanan spasi informal. Nah, karena biar mudah, kami itu menggunakan key dan plain text-nya itu sebanyak 16 karakter. Ini juga 16 karakter. Nah, jadi di RC6 ini itu menggunakan 4 blok. Nah, di masing-masing 4 blok itu harus mencukupi 32 bit. Nah, pada proses pengubahan ini kami menggunakan tabel ASCII sesuai dengan perhitungan RC6. Nah, misalkan pada blok A, blok B, blok C, dan blok D. Nah, untuk blok A ini itu menggunakan kata keam, ini anan. Nah, 16 karakter ini itu dia menghitung sekalian dengan space, yaitu atau spasi. Keamanan ini SP atau strip, in sama or. Nah, kita buat dulu pada blok A-nya. Untuk blok A ini, plain text-nya itu adalah huruf K kecil, E kecil, A kecil, dan M kecil. Lalu kita mencari nilai ASCII-nya. Nah, nilai ASCII-nya itu untuk K adalah 107, untuk S 101, untuk A 97, dan untuk M 109. Nah, kita mencari nilai binernya sesuai dengan ASCII-nya. Nah, kalau untuk ini, untuk K itu adalah 11010111. Nah, sedangkan ini itu kan masih 7 biner. Kalau misalkan dalam satu blok itu tidak akan mencukupi sebanyak 32 bit. Nah, makanya itu kita harus menambahkan angka 0 di depan agar mencukupi dalam satu karakter itu adalah 8 bit. Nah, jadi kita tambahkan 0 di sini. Nah, kalau untuk E jadinya 0110010, untuk A 011000001, untuk M 011011101. Nah, ini kan sebanyak 32 bit. 8 dikali 4, 32. Nah, terus kita mencari untuk nilai B-nya. Untuk blok B, itu ada A, N, A, N. ASCII-nya 97, 110, 97, 110. Ini N. Binernya ada 01100001. Lalu ada 0, 1101110, 01100001, 01101111.
0. Nah, lalu untuk blok C, plaintext-nya itu adalah SP atau spasi, lalu INF. Lalu kita cari nilai ASCII-nya. Nilai ASCII-nya itu kalau SP itu ada di 32, 100 I5 105, N 110, F 102. Dengan binar spasi itu 00 1 00000. Nah, setelah itu ada untuk I yaitu 01101 01101 untuk N 0110110, untuk F 0110010. Lalu kita mencari untuk blok D dengan plaintext itu ORMA dengan ASCII 111, 114, 109, dan 97. Untuk binarnya itu ada 0110111, lalu ada 01110010, lalu untuk M 011011101, lalu ada A 01100001. Nah, jadi karena kita udah mendapatkan nilai blok A, blok B, blok C, dan blok D, kita gabungkan semua binarnya. Untuk blok A itu, untuk blok A, kita mendapatkan nilai binarnya itu adalah, lihat di sini, kita gabungkan semua ini, jadinya 01101011, 01100010, 01100001, terus kita mencari nilai desimalnya. Nah, nilai desimal di sini saya itu mencarinya dengan menggunakan kalkulator di laptop. Itu ada kalkulator khusus programmer, ada untuk pencarian nilai binar, untuk desimal, heksa, dan lain-lain. Nah, di sini saya mendapatkan nilai desimalnya itu adalah 1801806 Untuk nilai blok B itu 01100001 01101110 01101110 dengan desimal itu 1634623 Nah, kita mencari nilai untuk blok C-nya. Nah, untuk blok C binarnya itu ada 0010000 011010010 011011110
0,1100,0,010 dengan desimal yaitu 543,780,454. Terus kita untuk pencarian nilai blok D ya. Blok D dengan binernya itu kita gabungkan 0,11,0,11,11,0,11,11,0,0,10, 0,11,0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  Lalu untuk desimalnya itu mendapatkan 1869770,081. Nah, setelah kita mencari nilai per bloknya, lalu di sini kita masuk ke tahap whitening awal, yaitu pada enkripsi ini ada 3 tahap, yaitu whitening awal, iterasi, dan whitening akhir. Nah, pada enkripsi ini whitening awal itu dengan menggunakan nilai blok B dan D. Nah, whitening awal itu pakai nilai B dan D. Untuk whitening akhir itu akan menggunakan nilai A dan C. Nah, pada ini kita akan masuk ke whitening awalnya. Nah, whitening awal itu kan untuk pencarian nilai B dan D. Nah, di sini untuk pencarian nilai B itu menggunakan rumus B ditambah S0 mod 2 dipangkat W. Nah, untuk whitening awal itu menggunakan S0 dan S1. Sedangkan untuk whitening akhir itu menggunakan S26 dan S27. Nah, kita langsung masukkan aja dan kita cari nilai B-nya. Untuk nilai B tadi itu adalah nilai pada blok B. Blok B yang ini. Itu kan 1634, kita cari. 1634, 624, 624, 8, 854 ditambah nilai S0 terakhir kali tadi, yaitu 3,991,543,180 di mod 2 pangkat 32. Nah, kita tambahkan nilainya. Itu ada dapat hasil 5,626,167,034 mod 2 dipangkat 32 itu 4,294,967,296. Nah, terus kita mod mendapatkan hasil 1,331199738. Ini adalah nilai B-nya. Lalu untuk nilai D-nya itu kan tadi saya bilang untuk whitening awal itu menggunakan nilai S0 dan S1. Nah, untuk nilai D-nya itu kita menggunakan nilai S1-nya. Nah, jadi ini D ditambah S1 mod 2 dipangkat W. Nilai D-nya tadi itu 1,869,770,081 ditambah 1,273,116,558 mod 2 dipangkat 32. Kita tambahkan hasilnya 3,142,886,639 di mod
4.294967296. Nah, di sini kita dapat hasilnya ini 3142886 Nah, untuk nilai B dan D ini kita akan gunakan untuk proses iterasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada proses iterasi di sini, yaitu tahap keduanya, proses iterasi. Nah, proses iterasinya itu kita mencari nilai T dan U yang akan kita gunakan saat pencarian biner. Nah, pencarian biner nanti itu kita menggunakan proses XOR. Nah, makanya itu kita harus mencari nilai T dan U-nya dulu. Nah, sekarang kita akan mencari nilai T-nya. Untuk pencarian nilai T-nya, nilai T-nya itu dengan rumus nilainya T-nya itu dengan rumus B 2 dikali B ditambah 1 mod 2W. Nilai B-nya tadi tuh kita udah dapat tuh 1331 1.331 dikali 2 dikali 1.331 199.738 ditambah 1 mod 2 dipangkat 32. Kalau kita tulis ulang dulu, karena kita harus mengerjakan nilai yang berada di kurung ini dulu. Nah, penilaian di dalam kurung ini saya sudah cari dan mendapatkan hasil, ini kan dikalikan kurung, mendapatkan hasil 2.662399477 mod 42949672996. Nah, di sini langsung saya cari aja karena terlalu panjang, nanti mendapatkan hasil 42455918874. Nah, ini kan masih bentuk desimal. Kita harus ubah ke bentuk biner karena di sini kita akan rotasi sebanyak kita akan menggeser sebanyak 5 bit. Nah, karena ini sudah ketentuan dari RC6-nya. Nah, jadi kita mendapatkan nilai binernya itu 1111 1101 1100 1110 1011 0010. Nah, jadi kan kita harus geser 5 bit. Geser 5 bit berarti kita mengambil dari sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, awalnya itu kita harus buat dari sini, yaitu 1010 1010 000 111 01001 0 111 baru kita masukin nilai yang ini yang kita geser ke sini 11111. Nah, lalu kita mencari nilai desimalnya. Nilai desimalnya itu
Jadinya 2.1414953. Nah, tadi kan kita menggesernya sebanyak 5 bit. Nah, 5 bitnya itu kan tadi ada nilai 11111 itu dengan desimalnya 31. Nah ya. Nah, setelah itu kita mencari nilai U-nya. Nilai U. Nah, kita mencari nilai U-nya itu yaitu D dikali 2 dikali D ditambah 1 dimod 2 pangkat W. Nilai D-nya tadi udah kita carikan, itu hasilnya 3142 886 639. Lalu kita kalikan 2 dikali 3.142.886.639 ditambah 1. Lalu dimod 2 dipangkat 32. Nah, di sini langsung dapat 3.142.886.639. Kita cari hasil yang dalam kurung ini, kita kali hasilnya itu 6285.773.279. Lalu dimod dengan 4294967.296. Nah, setelah kita dapat ini, di sini saya langsung cari aja keseluruhannya. Itu mendapatkan hasil 1569379.121. Seperti biasa, kita akan mencari nilai biner dari desimal tersebut. Nah, nilai binernya itu didapatkan hasil 0101 1101 1000 1010 1101 0011 0001. Kalau kita geser sebanyak 5 bit, itu dapatkan hasil 10110001 Lalu kita mencari nilai desimal dari biner tersebut. Itu adalah hasilnya 2975491.627. Nah, yang kita geser tadi itu kan nilainya ini 01011, yaitu nilai desimalnya adalah 11. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, yaitu nilainya untuk T itu adalah nih 2714953.823 dengan penggesernya 31. Lalu ada U yaitu 2975491.627 dengan penggesernya itu adalah 11. Ini kita tandai dulu karena ini akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap perotasiannya, rotasi ke kirinya. Nah, di sini yang kita cari itu adalah
nilai A dan C-nya. Nah, nilai perotasian nih A dan C-nya. Kita cari. Untuk nilai A itu, nah, untuk nilai A-nya itu dengan rumus roll nilai A di XOR sama T, lalu dikali sama U. Terus kita tambahkan dengan S2 dikali I mod 2 pangkat 32. Lalu sama dengan itu hasilnya kita rotasikan dengan cara seperti ini. Nilai A itu tadi kita dapat hasilnya itu 1081 kan. Nilai A, ya nilai blok A itu 1081 dan nilai C itu 543. Nah, kita masukkan ke sini nilai A pada blok A yaitu 11801 806 189. Lalu kita cari binarnya dulu di sini, yaitu 011 010 011 011 00 011 01 011 011 00 101 011 0000 10 dieksporkan dengan nilai T. Nilai T di sini itu ada tadi 2714953 Nah, dengan nilainya itu 1010 0001 1101 00 10 1110 1111 kita XOR-kan. Nah, untuk XOR ini itu jika bilangannya sama itu dia akan menghasilkan nilai 0. Lalu kalau misalkan dia berbeda, dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, kalau ini kan dia berbeda, berarti nilainya itu 1. Kalau ini beda 1, kalau ini 0. Nah, kita lanjut saja. Jadinya itu 1100 10 10 10 1 10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0. Nah, terus dengan binar yang ini kita rotasikan sebanyak 11 kayak tadi pada iterasi nilai yang ini kita XOR-kan tadi dengan dengan T tuh kita geser sebanyak 11 bit. Nah, kita dikali U kan tadi, dikali U berarti kita geser sebanyak 11 bit. Berarti itu binarnya itu kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Itu di antara 1 dan 1. Jadi hasilnya kita buat ini dulu. Itu 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0. Kita masukin yang ini
110010101010. Nah, untuk desimalnya kita dapatkan hasil 3158939221. Nah, setelah kita dapatkan untuk nilai roll A XOR T dikali U ini, kita cari selanjutnya. Dari nilai desimal ini kita ditambahkan dengan S2 dikali I mod 2 dipangkat 32. Nah, setelah itu kita masukin 3158939221 ditambah S, yaitu 2 dikali I mod 2 dipangkat 32. Dan 221 ditambah 2 dikali itu kayak nilai 2 dikali 1 berarti S2-nya. S2-nya tadi udah ditentuin di PPT-nya. Jadi hasilnya 194881517 mod 4.294967296. Kita tambahkan dulu hasilnya 5.133820738 mod 4.294967296. Setelah kita modkan, dapatkan hasilnya itu 803.853.442. Nah, ini adalah untuk nilai A-nya. Terus kita untuk pencarian nilai C-nya. Untuk pencarian nilai C-nya itu yaitu roll C di XOR sama U dikali T ditambah S 2 dikali I ditambah 1 yaitu lalu mod 2 pangkat 32. Nah, tadi kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 543.780.454. Kita tulis nilai binernya. Kita tulis nilai binernya yaitu 00100000 0110 1001 0110 1110 0110. Lalu karena di XOR sama nilai U, kita tulis biner dari U tersebut. Kita XOR dengan U. Nah, U itu dengan biner 1010 0001 0101 1010 0110 0110 0010 dan 1011. Kita XOR-kan. Nah, seperti tadi jika nilainya itu sama itu 0, kalau misalkan beda berarti nilainya 1. Nah, di sini kita lanjut, berarti ini kalau beda 1, kalau sama 0. Kita lanjut saja. 1001 0001 0011 0011 0000 100 0100 Lalu kita kita geser sebanyak 31.
itu segini karena ini 32 bit, kita langsung saja ambil. Jadi nilai biner yang sebenarnya itu kita tulis yang ini dulu, berarti 1, kita lanjutkan dari sini. 1001 0001 0011 0011 0000100010 dengan nilai desimalnya itu 1.698 dengan desimalnya itu 3.655504038. Nah, setelah kita mencari mendapatkan nilai desimal yang sudah kita geser, ini kan digesernya itu dengan penggeser T kan. Penggeser T itu ada 31. Nah, lalu kita cari nilai C-nya, nilai C yang sebenarnya. Sudah kita cari, berarti di sini langsung saja kita tulis 365504038. Kita tambahkan dengan, kalau ini S23 jadinya. S3 maksudnya. Karena 2 dikali 1, 2 ditambah 1 berarti 3. Dengan S3 yang sesuai dengan PPT tadi, kita masukin yaitu nilainya 2.627560232 mod 2 pangkat 32. Hasilnya itu kita tambahkan, hasilnya 5993064 kita modkan dengan 2 dipangkat 32 yaitu 4 294967296. Kita mendapatkan hasil 169809694. Nah, udah kita dapatkan untuk nilai C-nya di sini. Nilai akhir dari C. Ini nilai akhir dari A. Nah, karena di RC6 ini yaitu nilai A, B, C, D itu akan menjadi nilai B, C, D, A. Atau yang dimaksud nilai A menjadi nilai B, nilai B menjadi nilai C akan menjadi nilai D akan menjadi nilai A. Nah, sekarang kita tulis saja dulu kayak nilai A, B, C, D-nya. Nah, nilai A di sini kita dapatkan hasil ini 838853 Untuk nilai B-nya yaitu nilai yang ini 1331. Kalau untuk nilai D 3142886639. Untuk nilai B-nya itu tadi 13311999738. Untuk nilai C-nya itu nilai yang ini 1.698096974. Untuk nilai D-nya itu 314288669. Nah, tadi yang saya bilang itu nilai A, B, C, D itu akan menjadi nilai B, C, D, A. Nah, karena ini sudah ketentuan dari RC6-nya, maka di sini nilai A itu akan menjadi nilai B, berarti 1.331199738. Untuk nilai B-nya itu akan menjadi nilai C, yaitu 1.698096974. Untuk nilai C itu akan menjadi nilai D, yaitu 3.142886639.
untuk nilai D-nya itu akan menjadi nilai A, yaitu 838.853.442. Nah, ini merupakan hasil iterasi yang pertama. Nah, sedangkan kita itu diminta untuk pencarian nilai iterasi sampai ke 12. Nah, untuk pencarian hasil iterasi sampai ke 12 itu menggunakan cara yang sama. Cuman di sini setelah saya cari untuk pencarian hasil iterasi ke-12 itu akan mendapatkan nilai A-nya 3.083.153.978 dan nilai B-nya itu 3.682.002.620. Untuk nilai C-nya itu 931712620 dan nilai D-nya itu 3.558.598.658. Ini itu digunakan untuk whitening akhir. Whitening akhir. Ini adalah hasil iterasi ke-12. Nah, kita akan lanjut untuk pencarian nilai whitening akhir. Nilai whitening akhir. Nah, untuk nilai pada whitening akhir. Whitening akhir. Nah, untuk nilai whitening akhir itu kita akan menggunakan nilai A dan C. Nilai A itu menggunakan S26 dan untuk nilai C itu S27. Nah, kita lanjut di A ditambah S26 mod 2 dipangkat 32 atau 2 dipangkat W. Kalau A tadi kan kita udah dapat hasilnya itu 3083153.978 ditambah 1225 107.250 mod 2 pangkat 32. Untuk nilai S26 itu sesuai dengan 50 tadi yang mendapatkan hasil 4.0808261.228 di mod sama 4294967.296 akan mendapatkan hasil 13.293.932. Nah, kalau kita mencari nilai C-nya, nilai C-nya itu menggunakan S27. C ditambah S27 di mod 2 dipangkat 32. C-nya tadi kita dapatkan hasil 931.712.620 ditambah 3.940.340.585 mod 2 dipangkat 32. Lalu kita jumlahkan 4.872.053.205 di mod 4.294.967.296. Setelah kita modkan, kita dapatkan hasil 577.085.909. Nah, kita udah mencari nilai A dan C-nya. Lalu kita buat untuk hasil
akhirnya. Hasil akhirnya ini maksudnya hasil akhir dari ABCD untuk kita gunakan kepada proses deskripsinya. Nah, nih kita buat hasil A, B, C, D untuk proses deskripsi. Nah, hasil ABCD untuk proses deskripsinya itu yaitu dengan nilai A ini 13, 13, 293, 932, lalu nilai B-nya tadi itu 3.682.002.620 dengan nilai C-nya ini 577.085.909, lalu nilai D-nya itu 3.558.589.658. Nah, ini merupakan enkripsi pada tahap akhir, yaitu whitening akhir. Nah, demikian untuk perhitungan proses manualnya. Akan lanjut ke proses deskripsinya. Oke, untuk proses deskripsi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tasya. Baiklah, di sini masuk ke proses dekripsi. Jadi, proses dekripsi ini merupakan sebuah hypertext yang ada pada algoritma RC6. Nah, ini juga merupakan sebuah kebalikan dari proses enkripsi tadi. Jika pada enkripsi itu menggunakan penjumlahan, maka pada proses dekripsi ini akan menggunakan pengurangan. Sehingga nanti hasil yang didapatkan itu berupa sebuah plain text awal. Nah, di sini proses dekripsi itu ada 3. Yang pertama yaitu ada whitening awal. Nah, jika pada enkripsi tadi, dia whitening awalnya akan mencari nilai B dan D. Dan pada dekripsi di sini dia akan mencari nilai C dan A terlebih dahulu. Dan jika pada enkripsi tadi itu dia akan dilakukan dengan cara penjumlahan. Maka pada dekripsi ini whitening awalnya itu dilakukan dengan pengurangan, di mana rumusnya C sama dengan C dikurang S27 dengan mod 2 pangkat 32 dan A dikurang S26 dengan mod 2 pangkat 32. Lalu di sini juga ada proses iterasi, di mana proses iterasi ini dia akan mencari nilai U terlebih dahulu, baru dicari dengan nilai T. Nah, selanjutnya untuk di sini whitening akhir. Di sini untuk whitening akhir dekripsi ini dia akan mencari nilai D dan B terlebih dahulu. Kalau di enkripsi tadi itu dia akan mencari nilai A dan C. Nah, kalau di sini dia akan mencari nilai D dan B-nya. Nah, di sini maka didapatkan nanti tuh hasil iterasi. Di sini ada hasil iterasi pertama dan hasil iterasi ke-12. Hasil iterasi ke-12 ini didapatkan dari hasil perulangan sebanyak 12 kali. Di mana untuk iterasi ke-12 ini nilainya itu sama dengan A, B, C, D, di mana nilainya A sama dengan D, B sama dengan A, C sama dengan B, dan D sama dengan C. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penghitungan manual dari proses dekripsi ini. Baiklah, di sini saya akan melakukan proses perhitungan dari deskripsi. Yang pertama itu kita akan melakukan proses whitening awal. Nah, pada whitening awal di sini kita akan mencari nilai C-nya terlebih dahulu. Pertama itu nilai C sama dengan C dikurang S 27 mod 2 pangkat 32. Nah, di sini kan nilai C itu tadi kita sudah dapatkan pada proses enkripsi, yaitu pada whitening akhirnya, itu didapatkan nilai C itu 577 085 909 dengan nilai S27 3940 340 585, lalu mod 2 pangkat 32.
Nah, nilai S27 ini kita dapatkan pada tabel generate key-nya tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita kurangkan nilai ini, kita kurangkan dengan nilai S-nya. Nah, dengan didapatkan hasilnya 3, 3, 6, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 6 dimodkan dengan 2 pangkat 32, itu didapatkan hasilnya 4, 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 6. Nah, dengan maka didapatkan hasilnya yaitu 931, 7, 12, 6, 20. Nah, maka didapatkan hasil C-nya sebanyak ini. Selanjutnya itu kita mencari nilai A. A dengan rumus yang sama, tetapi di sini kita menggunakan A kurang S, dan S-nya di sini itu 26 mod 2 pangkat 32. Nah, tadi juga pada proses enkripsi kita juga sudah mendapatkan nilai A-nya yaitu 13 293 932 dengan nilai S-nya 1 2 25 107 250 mod 2 pangkat 32. Maka kita kurangkan dulu nilai A, kita kurangkan dengan nilai S, maka didapatkan hasilnya 1 2 1 1 8 13 3 18 mod 2 pangkat 32. Maka didapatkan hasilnya 3 083 153 978. Nah, maka di sini kita dapatkan nilai iterasinya yaitu untuk nilai A-nya yaitu sama dengan 3 083 153 978, dan nilai B ini juga kita dapat dari nilai sebelumnya itu pada proses enkripsi yaitu 3 682 002 620. Nilai C itu 931 712 620, dan nilai D sama dengan 3558 598 658. Nah, lalu di sini kita lakukan perulangan sebanyak 12 kali, maka didapatkan nanti iterasi 12-nya yaitu Nah, untuk mendapatkan nilai iterasi 12 ini kita menggunakan rumus yaitu A, B, C, D sama dengan dimana nilai A ini sama dengan D, nilai B sama dengan A, nilai C sama dengan B, dan nilai D sama dengan C. Nah, maka di sini dapatkan nilai A-nya yaitu nih, nilai A sama dengan D, berarti nilainya 3 5 58 598 658, dan nilai B sama dengan A, kita dapatkan nilainya 3 083 153 978, dan nilai B sama dengan C, maka nilainya yaitu 3 682 002 620, dan nilai C sama dengan D, maka nilainya itu 931 7 12 620. Selanjutnya di sini kita mencari nilai iterasi, di mana di sini kita akan mencari nilai U terlebih dahulu. Kenapa kita mencari nilai U terlebih dahulu? Karena kan dekripsi ini merupakan kebalikan dari nilai enkripsi. Kalau tadi kan enkripsi itu dia akan mencari nilai T terlebih dahulu. Lalu di sini kita mencari nilai U-nya. Itu dengan rumus U roll D 2 dikali D tambah 1 mod 2 pangkat 32. Nah, roll ini merupakan rotate left yang itu
yaitu pergeseran dari kiri ke kanan, di mana nilai binernya itu digeser sebanyak n. Nah, maka ini tadi nilai D-nya yaitu ini. Maka di sini 9, 31, 7, 12, 6, 20. 2 dikali nilai D, yaitu 9, 31, 7, 12, 6, 20 ditambah 1 mod 2 pangkat 32. Nah, dengan maka didapatkan hasilnya 931, 7, 12, 6, 20 kali dapat hasil ini kita dapatkan hasilnya yaitu 1863, 425, 241 mod 2 pangkat 32. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1736, 176, 813, 466, 241, 420 mod 2 pangkat 3 yaitu 4294, 967, 296. Maka didapatkan hasilnya yaitu 4, 193, 044, 876. Nah, di sini maka bilangan biner, kita bikin bilangan binernya. Bilangan biner dari 4193044876 ini yaitu 1111, 1001, 1110, 1100, 1100, 1001, 1100. Nah, kita lakukan pergeseran yaitu sebanyak 5 biner ini. Nih, yang 5 pertama ini kita lakukan pergeseran ke kanan, maka dapatkan hasilnya itu. Nah, maka kita mulai dari sini. Buatan binernya nih. Ini dapat 0011, 1101, 1001, 1001, 0011, 0001, 1001, 1111. Nah, lalu didapatkan bilangan desimalnya yaitu 1033, 499, 887. Nah, jadi tadi kan yang kita geser itu kan ini yang 5 pertama yaitu 111, 11. Nah, maka dapatkan bilang desimalnya yaitu 31. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai T dengan rumus yang sama, tapi di sini kita menggunakan nilai B. B 2 dikali B ditambah 1 dengan mod 2 pangkat 32 sama dengan 3083, 153, 978. 2 dikali 3, 083, 153, 978 ditambah 1 mod 2 pangkat 32 sama dengan, maka didapatkan hasilnya yaitu kita dapatkan hasilnya 564, 932, 833, 488, 051, 330 dimod dengan 2 pangkat 32 yaitu
4 9 4 9 4 2 9 4 9 6 7 2 9 6. Maka didapatkan hasilnya yaitu 1040 358 530. Nah, kita buat bilangan biner dari nilai ini. Di binernya yaitu 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1100 1000 Nah, di sini kita juga lakukan pergeseran sebanyak 5 bit. 5 bit pertama yaitu nih. Nah, maka didapatkan yaitu untuk binernya 1100 0000 0101 0011 1001 0000 0111. Nah, kita dapatkan bilangan desimalnya yaitu 3226.701.895. Nah, di sini kan bilangan awal binernya yang kita geser yaitu 00111. Nah, kan nilai desimalnya yaitu 7. Nah, jadi di sini kita dapatkan untuk nilai U sama dengan itu tadi nilai U-nya yaitu 4140044.876 dan nilai T-nya kita dapatkan yaitu ini untuk nilai T 1040358.530. Dan maka sini untuk nilai U didapatkan pergeserannya yaitu sebanyak 31 dan T pergeserannya yaitu banyak 7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A. Tuh, dengan rumus sama dengan roll A dikurang. Di sini kita lakukan pengurangan dengan nilai S yaitu 24 mod 2 pangkat 32. Lalu kita lakukan U XOR T sama dengan didapatkan hasilnya yaitu 3558 598 658. Ini kan tadi nilai A nya itu sebesar ini kan. Nah, dikurang dengan ini nilai S24 pada generate key yaitu 2400 011 779 mod 2 pangkat 32. Dapatkan hasilnya yaitu ini nilai ini kita kurang terlebih dahulu, maka hasilnya 1158586.876 dimodkan dengan 2 pangkat 3 itu 4 294 967 296. Lalu di sini didapatkan hasilnya yaitu 1158586.876. Nah, di sini kita lakukan pergeseran U atau 31 sama dengan kita nilai biner dari nilai ini yaitu 0100 0100 0000 1110 1010 0001 1111 1111. Ini di sini kita hanya melakukan pergeseran nilai awalnya saja, yaitu yang 0 ini kita geser ke kanan. Jadi dapatkanlah nilai A nya sama dengan
dan nilai T tadi yaitu nilai biner T yaitu 1. Nah, di sini kita lakukan proses XOR. Nah, maka didapatkan nilai binernya yaitu untuk XOR ini kan itu dia apabila sama maka 0, apabila beda maka dia 1. Berarti ini nilainya itu 1 sama 1 berarti 0, 1 berarti 1, ini 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Maka didapatkan nilai A itu sama dengan 1, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 3. Nah, maka di sini kita dapatkan nilai iterasinya yaitu nilai A sama dengan 1, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 3. Nilai B 3, 0, 8, 3, 6, 5, 3, 7, 7. Nilai C 3, 6, 14, 6, 5, 3, 7, 7. Nilai D nya 9, 3, 1, 7, 12, 6, 20. Lalu iterasi ke-12 nya yaitu, nah kalau pada iterasi sebelumnya itu kan iterasinya itu kita lakukan pengulangan 12 kali dengan rumusnya A sama dengan D, B sama dengan A, C sama dengan D, dan D sama dengan C. Nah, kalau di sini kita tidak perlu melakukan hal itu. Jadi nilainya itu untuk A 1801, 806, 189. Nilai B sama dengan 1634, 623, 854. Nilai C sama dengan 543, 780, 454. Nilai D 1869, 770, 081. Nah, jadi di sini kita simpulkan. Nah, untuk nilai A 1801, 806, 189. Nah, dengan nilai biner yaitu 0110, 1011, 0110, 0110, 0101, 0110, 0001, 0110, 1101. Nah, maka ini untuk nilai ini pada tabel ASCII di sini itu biner ini pada pada tabel ASCII biner ini untuk huruf K itu berada pada angka 107. Lalu biner ini
Ini kita bikin plain text-nya. Untuk huruf A, huruf K itu dia itu ada pada angka 107, dengan huruf E itu pada angka 101, huruf A yaitu 97, dan huruf N itu pada angka 109. Nah, selanjutnya itu nilai B sama dengan 1634, 623, 854 dengan biner 0110, 0001, 0110, 1110, 0110, 0001, 0110, 1110. Nah, di sini untuk ini biner ini pada tabel ASCII untuk huruf A yaitu berada pada angka 97, huruf N pada angka 109, dan huruf N-nya berada pada angka 110, huruf M, dan huruf A 97, huruf N 110. Ini kita mencari untuk nilai C, yaitu nilainya tadi 543, 780, 454 dengan nilai biner dengan 0010, 0000, 0110, 1001, 0110, 1110, 0110, 0110. Itu dengan ASCII-nya dari teks. Nah, di sini itu kan keaman. Nah, di sini dia akan menggunakan spasi. Jadi pada tabel ASCII spasi itu dengan kode 32. Ini untuk spasi. Lalu I itu pada angka 105. Lalu N itu 110. Dan huruf F yaitu 102. Nah, selanjutnya mencari nilai D sama dengan 1869, 770, 081 sama dengan binernya yaitu 0110, 1111, 0111, 0010, 0110, 1101, 0110, 0001. Itu dengan sini angka pada tabel ASCII-nya yaitu 111, 114. Nah, di sini untuk huruf O, maka di sini didapatkan plain text-nya yaitu ini pertama, ini yang pertama ke A, 2 kanan, lalu ini spasi, ini lalu ini forma, nilai A, B, C, D. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai cara pencarian manual untuk proses dekripsi. Selanjutnya di sini masuk ke kelebihan dari RC6.
Yang pertama yaitu kecepatan dan efisiensi. Nah, RC6 ini dirancang untuk bekerja dengan cepat pada perangkat keras dan perangkat lunak, di mana algoritma ini tuh memiliki struktur sederhana dengan operasi dasar seperti XOR, rotasi bit, dan juga penambahan modular, yang bisa diproses dengan cepat oleh prosesor modern. Karena itu, RC6 ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan enkripsi cepat. Selanjutnya itu fleksibilitas ukuran kunci dan blok. Nah, di mana RC6 ini mendukung panjang blok data dan panjang kunci yang dapat disesuaikan, sehingga bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan keamanan dan performa. Hal ini memungkinkan RC6 ini untuk menyesuaikan diri pada perangkat yang berbeda-beda, dari perangkat kecil hingga ke server. Selanjutnya itu kekurangan dari RC6. Yang pertama itu kelebihan desain yang kurang diperlukan. Jadi RC6 ini awalnya dikembangkan untuk memenangkan kompetisi Advanced Encryption Standard, tetapi tidak terpilih. Jadi struktur RC6 ini dianggap terlalu kompleks untuk banyak aplikasi praktis, terutama jika dibandingkan dengan algoritma AES yang lebih ringan dalam hal kompleksitas. Yang kedua yaitu konsumsi energi pada beberapa perangkat. Jadi operasi yang kompleks seperti rotasi berbasis data bisa memerlukan daya pemrosesan yang lebih besar. Hal ini tuh menjadikan RC6 kurang optimal untuk perangkat yang mengutamakan efisiensi data seperti perangkat seluler atau IoT dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya akan masuk ke implementasi perhitungan dengan menggunakan codingan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi perhitungan enkripsi ke deskripsi dengan menggunakan bahasa Python. Yang pertama itu kita menggunakan fungsi ROR. Yang ROR ini adalah rotate right, yaitu kita akan merotasikan inputan X ini ke kanan sebanyak N dengan bit defaultnya itu berjumlah 32 bit. Lalu selanjutnya max sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Ini untuk menghitung nilai maksimal yang bisa dirotasikan. Max bit sama dengan X, N max ini untuk mengambil bit yang akan diputar. Lalu kita return X ini kita rotasikan ke kanan sebanyak N. Max bit ini kita rotasikan ke kiri sebanyak bit dikurang N. Lalu selanjutnya kita menggunakan fungsi ROL yang artinya rotate left, yaitu kita akan memutar inputan X ke kiri sebanyak N dengan bit defaultnya itu berjumlah 32 bit. Lalu kita return dengan memanggil fungsi ROR sebelumnya, yang dimana rotasi ke kiri ini sama dengan rotasi ke kanan dengan bit dikurang N. Lalu selanjutnya kita akan mengubah inputan string sentence menjadi 4 blok biner dengan masing-masing berjumlah 32 bit menggunakan fungsi block converter sentence. Encode ini berfungsi sebagai list kosong yang akan menyimpan hasil akhir berupa blok 32 bit. Rest ini merupakan string sementara untuk menyimpan hasil konversi biner dari tiap karakter hingga membentuk blok 32 bit. Selanjutnya kita akan melakukan looping for i in rank length sentence. Untuk iterasi setiap karakter dalam sentence menggunakan indeks i. Lalu kita akan mengkonversi karakter pada indeks i tadi menjadi nilai ASCII menggunakan ORD, lalu kita ubah lagi ke biner menggunakan bin. Selanjutnya itu jika hasil binernya itu kurang dari 8 panjangnya, maka kita akan tambahkan 0 di ujungnya sehingga jumlah binernya itu mencukupi 8 digit. Setelah itu kita akan memasukkan temp ini, menambahkan temp ini ke dalam res. Lalu kita cek apakah jumlah karakter yang sudah diproses ini merupakan kelipatan dari 4. Jika ya, maka kita akan tambahkan ke dalam encode res. Nah, string res ini akan di reset
menjadi 0 untuk membuka blok baru. Nah, jika proses looping ini tadi sudah selesai, namun masih ada sisa bilangan yang kurang dari 4 karakter, maka akan dibuatkan blok baru, lalu terakhir kita return encode-nya. Selanjutnya, kita ubah blok array integer menjadi string dengan menggunakan fungsi deblocker. Dengan kelasnya itu blocks. S ini berguna untuk menyimpan hasil akhir berupa string yang dihasilkan dari blok-blok biner. Lalu kita akan melakukan proses iterasi elemen di dalam blok. Lalu kita mengkonversi elemen tadi menjadi string biner. Dengan 2.2 ini untuk menghilangkan 0b pada bilangan biner. Nah, jika panjang dari bilangan binernya itu, jika jumlah dari bilangan binernya itu kurang dari 32, maka kita akan tambahkan 0 di ujungnya. Sehingga panjang jumlah biner tersebut menjadi 32 bit. Lalu kita akan melakukan proses looping sebanyak 4 kali dengan potongan 8 bit biner ini kita ubah konversi ke integer, lalu kita konversi lagi ke bilangan ASCII. Lalu kita return S-nya. Nah, untuk menghasilkan kunci S dari user key yang diberikan, kita menggunakan fungsi generate key. R-nya ini merupakan jumlah dari iterasinya itu, yaitu 12 kali iterasi. Dengan W-nya ini jumlah bit per kata dari 4 karakter tadi itu, jumlah bitnya sama dengan 32. Nah, lalu kita menggunakan modulo dengan 2 pangkat 32. Lalu S sama dengan 0 dikali 2 dikali R ditambah 4. S0 sama dengan bilangan heksadesimalnya 0 X B7E 15163. Nah, lalu kita akan mengisi array S mulai dari indeks 1 hingga 2 kali R ditambah 3. Lalu SI-nya ini merupakan hasil penjumlahan dari SI dikurang 1 ditambah bilangan heksa, lalu kita modulokan. Selanjutnya kita mengkonversi user key menjadi array blok biner 32 bit dari fungsi blok converter yang di atas tadi. Lalu nlength sama dengan len encode ini merupakan panjang array hasil konversi. Nah, di sini kita ada array L dengan integer encode I. 2 for I in rank nlength. Ini merupakan array L yang berisi representasi integer dari blok biner encode. Nah, lalu ada V sama dengan 3 dikali max nlength, 2 dikali R ditambah 4. Ini merupakan jumlah iterasi untuk menggabungkan array S dan L. Nah, jadi kita ini menentukan mana jumlah yang lebih besar, nlength encode ini atau 2 dikali R ditambah 4. Lalu ada variabel inisialisasi untuk loop berikutnya, yaitu ada A sama dengan B sama dengan I sama dengan J sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita melakukan looping V kali untuk melakukan pencampuran nilai dari array S dan array L. Dengan menggunakan A sama dengan SI sama dengan ROL, SI ditambah A ditambah B, lalu kita modulokan sebanyak 3 kali, lalu dengan jumlah bit seluruhnya yaitu 32 bit. Lalu B dengan array L, J sama dengan ROL,
LJ ditambah A ditambah B dengan lalu kita modulokan ini tergantung dari hasil A ditambah B modulo 32 dengan bitnya 32. Lalu ada variabel I sama dengan I ditambah 1. Kita modulokan dengan 2 dikali R ditambah 4. Yang terakhir ada J sama dengan J ditambah 1. Kita modulokan dengan N length. Terakhir kita return S-nya. Selanjutnya itu kita akan melakukan proses enkripsi sentence dengan menggunakan array kunci S dengan menggunakan fungsi encrypt sentence dari S. Lalu kemudian encode block converter sentence A terdapat 4 blok yaitu A, B, C, dan D dengan integer encode-nya index I 2 for I in rank 4. Nah, jumlah iterasinya itu sama dengan 12 dengan modulonya itu 2 pangkat 32. Dan ini LGW merupakan log dari W, log dari 32. Ini sama dengan 5. Lalu kita melakukan weighting awalnya itu B dengan D. Dengan B ditambah S0 kita modulokan, lalu D sama dengan D ditambah S1, lalu kita modulokan. Lalu selanjutnya kita melakukan proses iterasi I in rank 1 R ditambah 1. Dengan mencari nilai T-nya ini menggunakan fungsi ROL, B dikali 2 dikali B ditambah 1, kita modulokan. Lalu LGW-nya ini 5 dengan jumlah bit 32. Lalu nilai U-nya ini dari ROL, D dikali 2 dikali D ditambah 1, kita modulokan. Lalu LGW-nya ini 5 dengan jumlah bitnya 32. Selanjutnya nilai A kita dapatkan dari ROL A pangkat T U modulo 32 dengan jumlah bit 32 ditambah S 2 dikali I dan kita modulokan. Selanjutnya C ROL C pangkat U T kita modulokan dengan 32 dengan jumlah bitnya 32 ditambah S 2 dikali I ditambah 1 lalu kita modulokan. Maka didapatkan hasilnya yaitu blok awalnya A, B, C, D menjadi B, C, D, A dengan weighting akhirnya yaitu A ditambah 1, A ditambah S, 2 dikali R ditambah 2, lalu kita modulokan. Selanjutnya nilai C sama dengan C ditambah S, 2 dikali R ditambah 3, lalu kita modulokan. Terakhir kita return blok A, B, C, D-nya. Nah, terakhir kita melakukan proses dekripsi sentence-nya, yaitu mengubah kata yang sudah kita enkripsikan tadi menjadi ciphertext. Lalu kita ubah lagi menjadi kata yang dapat dibaca dengan decrypt ini. Menggunakan encode sama dengan block converter sentence dengan 4 blok yaitu A, B, C, D sama dengan integer encode I 2 for I in rank 4. Iterasinya sama yaitu 12, modulonya sama dengan 2 pangkat 32, nilai dari log W-nya ini sama dengan 5. Nah, di sini kita menggunakan weighting awalnya itu C dengan A, dengan C sama dengan C dikurang S. 2 dikali R ditambah 3, lalu kita modulokan. Kemudian A sama dengan A dikurang S, 2 dikali R ditambah 2, lalu kita modulokan. Selanjutnya yaitu kita melakukan proses iterasinya dengan J in rank 1 R ditambah 1. I-nya ini sama dengan R ditambah 1 dikurang J. Dengan merubah
blok A, B, C, D menjadi D, A, B, C. Kita mencari nilai U dengan ROL, D dikali 2 dikali D ditambah 1, lalu kita modulokan. LGW-nya ini 5, lalu jumlah bitnya itu 32. Selanjutnya kita mencari T menggunakan fungsi ROL, B dikali 2 dikali B ditambah 1, lalu kita modulokan dengan LGW-nya ini 5, jumlah bitnya itu 32 bit. Nah, didapatkan C sama dengan ROR, C dikurang S, 2 dikali I ditambah 1, kita modulokan. T-nya ini kita modulokan dengan 32, dengan jumlah bitnya itu 32. Pangkat U. Lalu ROR, A dikurang S, 2 dikali I, lalu kita modulokan. U modulo 32 dengan jumlah bit 32, pangkat T. Maka didapatkan whitening akhirnya itu D dikurang S, 1 kita modulokan, dan B sama dengan B dikurang S, 0, lalu kita modulokan. Terakhir kita return blok A, B, C, D-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan keluarannya. Nah, ini sub K-nya itu merupakan acuan dari subkunci yang ingin kita enkripsi. Lalu ada sentence-nya adalah kalimat yang ingin kita enkripsi yang merupakan keamanan informa. Lalu sentence sama dengan sentence ditambah string kosong dikali 6. Nah, panjang dari sentence-nya ini maksimal 16. Termasuk spasi. Nah, sentence sama dengan sentence 16 ini memotong kalimat agar hanya terdiri dari 16 karakter. Lalu K sama dengan K ditambah string kosong dikali 6. Jadi memastikan kunci dari karakternya itu adalah 16. Lalu kita akan mencetak kunci yang akan digunakan, yaitu dengan print K T ditambah K. Dengan S-nya ini diambil dari generate K, lalu chipper sama dengan encrypt sentence dari string S ini, sentence dari deblocker chipper. Lalu kita akan melakukan keluaran outputnya itu dengan print input kata dari sentence-nya ini tadi. Lalu kita akan print enkripsi katanya ini ditambah dengan sentence-nya itu merupakan dekripsinya. Lalu kita decrypt dengan decrypt sentence S, lalu dengan sentence-nya sama dengan deblocker decrypted. Nah, dengan hasil akhirnya itu print dekripsi kata, yaitu kata yang dapat dibaca. Nah, jadi ini merupakan keluarannya. K-nya tadi adalah a word is a word yang berjumlah 16 karakter termasuk spasi ini. Lalu inputan katanya itu keamanan informa diubah menjadi enkripsi kata dengan kunci yang tidak dapat dibaca. Lalu kita ubah lagi ke dekripsi keamanan informa menjadi kata yang bisa dibaca. Selanjutnya saya akan menjabarkan aplikasi atau sistem atau software yang menggunakan algoritma dari RC6 ini. Nah, di sini aplikasi yang menggunakan yaitu enkripsi SMS pada telepon seluler. Dalam kasus ini perangkat lunak dirancang untuk meningkatkan keamanan pesan yang dikirim melalui SMS. Layanan pesan singkat ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan biaya yang rendah melalui ponsel. Popularitas SMS tidak hanya karena harganya yang murah, tetapi juga karena pesan dapat diterima dengan cepat dan baik oleh penerima. Namun, komunikasi melalui SMS bukanlah komunikasi langsung point to point. Pesan yang dikirim melalui SMS ini tidak langsung sampai ke penerima, melainkan melalui jaringan SMS.
Pesan dalam jaringan ini rentan untuk diakses oleh pihak ketiga perangkat, maka diperlukan suatu perangkat lunak yang dibuat untuk meningkatkan keamanan pesan dengan mengenkripsi pesan yang dikirim. Nah, untuk enkripsi SMS, perangkat lunak ini menggunakan algoritma RC6 untuk meningkatkan keamanan pesan. Algoritma RC6 adalah algoritma kunci private yang dikenal karena kesederhanaannya dalam mengenkripsi pesan. RC6 adalah algoritma yang diparameterkan dan dapat bekerja dengan berbagai panjang kunci. Prinsip utama dari algoritma RC6 dalam hal keamanan adalah Internet Cipher. Perangkat lunak ini dibangun dengan teknologi J2ME yang dapat diintegrasikan ke dalam ponsel. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, perangkat lunak ini berjalan dengan baik. Dengan algoritma RC6 dapat diimplementasikan untuk enskripsi SMS pada ponsel. Dalam hal ini, algoritma RC6 yang diimplementasikan memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu RC6 dikurang 32 dibagi R dibagi B, di mana panjang blok adalah 32 bit dikali 4 dan jumlah rotasi serta panjang kunci dapat bervariasi. Enkripsi SMS pada telepon seluler ini menggunakan mode ACB, yang merupakan mode paling dasar dan sering digunakan, akan diterapkan dalam perangkat lunak ini. Dalam blok Cipher diperlukan metode pemrosesan blok dan mode ACB yang memproses setiap blok secara terpisah, membutuhkan memori yang sedikit serta waktu pemrosesan yang singkat. Karakter dalam SMS memiliki panjang yang bervariasi, yaitu 7 bit, 8 bit, atau 16 bit. Namun, sebuah pesan tidak dapat memiliki karakter dengan panjang yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam perancangan algoritma enkripsi. Jika panjang karakter yang digunakan adalah 7 bit, maka akan muncul masalah dalam algoritma RC6 yang menggunakan LGW, yaitu logaritma basis 2 dengan W sebagai panjang word. Jika panjang word adalah kelipatan 7, maka LGW tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Oleh karena itu, dalam implementasi yang akan dilakukan, karakter yang digunakan adalah karakter dengan panjang 8 bit. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.